warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua memerlukan pertolongan Allah. Jangan sampai kita meragukan kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah sanggup melaksanakan, melakukan apa saja yang menurut kita tidak sanggup. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata kepada Allah bahwa dia sudah tua, tulang-tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah beruban. Tapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia nggak mau berputus asa di dalam berdoa. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Dia tetap meminta kepada Allah agar ada garis keturunan Yakub yang tidak putus. Dan subhanallah, Allah mengabulkan. Zakaria kemudian memiliki anak. Siapa namanya? Yahya. Nabi Zakaria adalah seorang nabi, tapi betapapun dia juga seorang manusia. Ketika dikabarkan kalau dalam perusahaan kira-kira mau dapat proyek baru, hampir tidak percaya. Masa iya sih? Udah mau mati ada yang mau ngasih modal. Masa iya sih? Karyawan udah pada demo mau keluar, tiba-tiba menyatakan kesetiaan. Masa iya sih? Nabi Zakaria begitu juga. Ketika dikabarkan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Apa kemudian jawaban Nabi Zakaria? Yang menurut para mufassir bukan karena ketidakpercayaan Nabi Zakaria, tapi justru menunjukkan kekaguman Nabi Zakaria atas cara kerja Allah yang memang di luar jangkauan manusia. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari atiyya. Kemudian Allah menjawab, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya memang begitu. Kalau Allah sudah berkehendak, maka bagi Allah hayyin, mudah. Bahkan Allah menyatakan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku bahkan menciptakan engkau dari enggak ada. Pada rakaat-rakaat yang berikutnya kita akan belajar sesuatu yang lebih fantastis lagi. Kisah tentang Maryam. Maryam putra siapa? Putrinya siapa? Putri Imran. Ayahnya dan keluarga Imran dijadikan satu surah, yaitu surah Ali Imran. Ini lebih merinding lagi. Nggak pernah disentuh laki-laki. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Kita disuruh melihat kisah Maryam ketika Maryam hijrah ke Baitul Maqdis, ke timur, syarqiyya.
Nah, apa yang terjadi kemudian ketika kemudian kita disuguhkan kisah Maryam? Apa yang terjadi ketika kemudian kita disuguhkan kisah Maryam? Ternyata Allah mengutus malaikatnya yang menyerupai laki-laki kepada Maryam untuk mengabarkan kepada Maryam bahwa Maryam akan memiliki seorang anak. Maryam yang lagi bertahanus, lagi menyepi, terkejut. Sama dengan Nabi Zakaria, pertanyaan Maryam pun, anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak sedangkan saya belum pernah disentuh oleh laki-laki dan saya bukan pelacur, walam aku baghiyya. Lagi-lagi jawaban Allah adalah qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Sudah, kalau Allah sudah tentukan, maka itu akan mudah buat Allah. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Sesungguhnya di dalam hidup kita juga isinya keajaiban demi keajaiban. Kitanya saja yang tidak membuka diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hidup kita ini sebenarnya adalah keajaiban. Keajaiban yang kayak apa yang kita butuhkan dari Allah, Allah sanggup. Saya pernah menulis di salah satu majalah, judulnya itu Corporate Recovery. Judulnya memanjangkan umur perusahaan, memperbaiki kinerja perusahaan. Banyak orang yang salah memulai. Manusia dia panggil-panggilin, dan dia berani ngasih harga. Bukan cuman konsultan dalam negeri, konsultan luar negeri dia panggil. Bukan cuman bayaran man hour pakai dolar, tapi saham pun dibagi. Ya, banyak teman-teman saya yang sekarang mengelola sekuritas. Di tahun 90-nya, 90-annya dia bekerja, masuk ke perusahaan-perusahaan yang berdarah-darah, lalu dia perbaiki dan dapat saham. Orang-orang ini ada lulusan-lulusan luar negeri yang mencium bahwa 10 tahun yang akan datang akan terjadi sesuatu, dan bingo berhasil. Dan perusahaan-perusahaan yang dimasuki itu redok memberikan saham dia. Oh, teman-teman tuh pada gila-gilaan tuh, memegang perputaran uang sampai belasan triliun. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan recovery dia punya perusahaan tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ai konsultan-konsultan mah berani dibayar mahal, bahkan dibagi itu saham. Tapi Gusti Allah yang sudah memberikan sekian puluh tahun, kadang-kadang jatuhnya cuman ngumpulin anak yatim, lalu membagi setiap anak yatim itu 100.000, dan itu dianggap cukup. Subhanallah. Betapa tidak adilnya kadang-kadang saya lihat. Tapi Allah, ya Allah Pak, bukan manusia. Dia mah dibayar nggak dibayar Pak. Bapak keluar tidak keluar rezekinya. Kalau Allah sudah berkehendak bantu manjangin perusahaan, tetap aja panjang.
Sababiah mungkin ada salah satu office boy yang istrinya mau melahirkan 4-5 bulan yang akan datang. Lalu Allah tetap pelihara perusahaan itu hingga pada bulan yang ke-7. Karena sang istri berdoa, ya Allah, jangan sampai perusahaan suami saya bubar, supaya nanti saya ketika melahirkan bisa kasbon panjang. Begitu masuk bulan ke-5, dari sejak dia doa, atau bulan ke-9 bagi sang istri, si office boy bisa kasbon panjang. Nggak ada yang tahu tuh, direksi nggak tahu, manajer-manajer nggak ngerti. Dia pikir perusahaan masih bisa panjang karena nafasnya disuntik sama bank ini, sama bank itu. Gak ada urusan. Mungkin itu tuh ada orang kecil. Tapi itulah paperwork ya, work paper kita nih ketika RUPS tidak mengenal laporan dari sisi ini. Oh, perusahaan kita untung nih karena banyak orang-orang kecil yang setiap saat sholat tepat. Nggak ada tuh Pak di RUPS perusahaan ya. Spiritual ini, spiritualitas unrecognized system, sistem yang tidak dikenal. Mana ada RUPS yang dengan gagah menyatakan perusahaan kita ini bisa untung karena kita memperbaiki masjid? Tertulis Pak, underwritten dari satu konsultan keuangan. Mana? Nggak pernah ditulis seperti itu. Ayo Pak, akui itu sebagai sebuah sesuatu yang dilalaknya orang-orang seperti saya, seperti kiai-kiai yang lain, seperti ulama-ulama. Juga kita tidak pakai tarif, tidak pakai satu sistem ekonomi yang jelas seperti para konsultan itu. Mengatakan, oke, saya datang ke sana 1 jam sekian, saya akan perbaiki keuangan Anda. Nih, ada hitam di atas putihnya, ada cetak birunya. Enggak ada. Lah sababia gara-gara itu juga barangkali kemudian kita tidak ada penghargaannya. Apresiasi terhadap agama zero. Saya menukil satu kisah dari guru-guru saya. Ada seorang pengusaha, dia datang nih ke Kiai. Assalamualaikum Kiai, dia cerita bahwa perusahaannya udah habis. Ada tinggal 1-2 karyawan saja yang memang loyal sama dia. Diminta doa supaya perusahaannya ini bisa selamat. Tanpa bak bu, Kiai ini dikisahkan nanya, kamu masih punya apa? Udah nggak punya apa-apa lagi. Oh, masa udah nggak punya apa-apa lagi? Coba punya apa? Nggak punya katanya, nggak punya apa-apa. Ruko terakhir ngontrak dan udah habis sebenarnya, tinggal nunggu keluar. Akhirnya sang Kiai ngebantu Pak. Sang Kiai membantu dengan bertanya begini, kamu kemarin naik apa? Naik mobil. Itu ada. Itu ada mobil. Apa kata si pengusaha? Ini juga udah 5 bulan nggak bayar. Jadi Pak, dikisahkan angsurannya tinggal 8 bulan. Tinggal 8 bulan lagi, tapi 5 bulan udah dicari sama leasing. Apa kata si Kiai? Kalau utang mau urusan ente, tinggal aja mobilnya sini. Bingung dia. Akhirnya singkat cerita, dia nggak mau tinggal tuh mobil. Rupanya nggak mau, bukan nggak mau apa. Dia mikir begini, buat pengusaha kan lambang tuh mobil. Tapi kemudian sang Kiai menggaris, kamu bawa mobil kamu nggak selamat, nggak bakalan naik. Dalam keadaan bingung, karena disumpahin sama si Kiai, ditinggal tuh mobil. Mobil ditinggal, lalu dia bilang, nanti berkasnya saya akan kasihkan kemari. Kiai over kredit sama siapa kita? Kalau emang ada lebihnya tuh bayar yang 5 bulan, kalau nggak ada tinggal tunggu tariknya katanya. Udah Pak, dipegang Pak.
Lalu minggu itu dia pulang. Seminggu nggak ngapa-ngapain, tapi Allah kemudian lakukan sesuatu buat dia. Ini kan udah habis itu ya, sama sekali udah nggak ada, udah nol, karena mobil pun udah hilang. Allah karim. Datang pak temennya dari perusahaan yang sama, perusahaan chemical industry juga, di bidang chemical industry, dari Jawa Timur. Biasanya tuh orang naik pesawat, ini naik mobil. Dibawa nih mana orang naik ke Jakarta pak, sampai ke Sifulan. Sampai Jakarta, dia tidak nginep di hotel, melainkan nginep di rumah Sifulan. Dan sama sekali Sifulan tidak bercerita bahwa perusahaannya bangkrut. Kenapa? Bukan karena tauhidnya bagus, tapi karena dia malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai rumah dia, tuh sopir diistirahatin. Besoknya ini orang dari Surabaya nih, dari Jawa Timur nih, mengajak si fulan yang kemarin udah habis-habisan, bahkan dihabisin sekalian sama tuh kiai, sekalian buat sedekah. Dia menjadi sopir pak. Apa kata si temannya? Kamu yang tahu Jakarta, kamu yang setir. Kita mau nostalgia aja nih berdua. Ngomong di jalanan pak, kelalang keliling, mau eksekusi proyek A, proyek B, proyek C, proyek D. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala punya kerjaan. Dia serahkan mobil Opel Vectra, Allah kirimin New Ice terbaru. Memang sih punya orang, tapi kan dia nyetir rasanya sama. Emang ada yang tahu kalau mobil ini mobil teman yang sebelah? Nggak ada yang tahu. Itulah Allah pak. Lebih luar biasa lagi pas pulang, proyek berhasil, A, B, C, D berhasil pak. Apa kata si pengusaha yang Allah kirimkan? Mas, kamu sudah ikut ya meeting saya, kamu juga sudah tahu, dan itu adalah bidang kamu sendiri. Bila kamu yang laksanakan proyek itu, kamu dapat 40%. Ini mobil saya tinggal buat kendaraan kamu. Saya sudah tahu dari orang-orang tentang nasib perusahaan kamu. Dibukain lagi cek sama dia, sekian ratus juta dibukain. Ini buat modal kamu jalanin usaha-usaha kita yang baru. Subhanallah. Dapat Mercy baru, dapat 4 kontrak yang tidak dia cari, dia cuma nemenin. Dapat Mercy terbaru yang dia nggak tahu cara mesennya, nggak tahu cara bayarnya, tinggal pakai saja. Dan perusahaannya panjang umurnya pak. Tinggal si fulan ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita ambil dari kisah saya mulai dari assalamualaikum tadi sampai ini apa? Ya banyaklah. Coba diingat lagi bagaimana kelakuan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Satu terakhir, komandoin pak. Kalau memang di sini hadir direksi betul direksi saling tanya menanya. Masih punya apa kita yang kita bisa kosongin, kita bisa habisin untuk Allah azza wa jalla. Kemudian perusahaan yang masih punya karyawan yang tersisa, kumpulin di lapangan, tanya satu-satu. Ada nggak yang punya motor, ada BPKB-nya? Ada nggak yang punya tabungan? Ada nggak yang punya emas? Ada nggak yang punya ini dan itu selama kerja? Kalau ada, kumpulin besok pagi dah. Siapa yang mau panjang umur, ayo kita sama-sama nyelamatin nih perusahaan. Selamatin barang-barang pak, begitu ketemu dor lohor, sama-sama sholat. Kerja lagi, nanti datang asar, standby lagi kayak begini. Jam 2:30 ada pasukan yang bangun-bangunin. Titip ke kadif. Setiap kadif wajib bangunin wakil kadifnya. Wakil kadif bangunin lagi, bawa-bawanya terus. Sama-sama sholat malam, saksikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sih, jangankan perusahaan masih ada namanya. Orang yang gak punya perusahaan aja Allah bisa bikin jadi punya perusahaan. Apalagi perusahaan masih ada namanya. Jangan lagi perusahaan masih ada karyawannya. Orang yang gak punya karyawan sama sekali bisa 4.000 karyawannya pak, kalau Allah memang berkehendak. Jangan lagi orang yang masih punya aset. Orang yang aset udah di tangan orang pun Allah bisa balikin dalam keadaan yang berlipat-lipat lebih banyaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua.